هذا برسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله داوي قلبي وامنحه سر القرب واجلي كربي وألحقني بأهل الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 المدد يا رسول الله عليك صلوات الله صلوا معنا يا إخوان على العدنان بالأمان دائما مع أهل الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian faedah yang selanjutnya tentang wajibnya menuntut ilmu agama. Yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas shalah fa yuftaradu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhus salati. Yuftaradu 'alal muslim, diwajibkan terhadap orang Islam, talabu menuntut ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi, menuntut ilmu sesuatu yang terjadi baginya pada keadaannya, fi ayyi halin kana, pada apapun keadaan adalah ia. Jadi jasidin wajib terhadap kita orang Islam menuntut ilmu ilmu yang gawiannya itu mesti terjadi pada kita dalam keadaan apa aja. Nah, contohnya jasidin fa innahu, maka bahwasanya la budda lahu minas shalah, tidak boleh tidak baginya daripada mengerjakan sembahyang. Ini kan mesti terjadi sembahyang ini kepada kita yang Islam. Ya kalah? Karena sembahyang ini diwajibkan terhadap kita yang sudah balik berakal, sembahyang 5 waktu. Dalam keadaan apa aja nih sembahyang nih? Ya kan? Kalau sembahyang nih, sekalipun sakit tetap wajib kalau menggawi sembahyang.
Nah maka jasidin berarti wajibnya menuntut ilmu sembahyang tuh. Karena tuh mau kada mau harus menggawi sembahyang. Ya kan? Nah makanya mesti menuntut ilmu sembahyangnya. Ilmu supaya sembahyangnya benar. Soh, yang lain bisa juga, misalnya yang mesti terjadi kepadanya seperti puasa. Kalau orang nggak sehat, balik berakal, menjumpai bulan Ramadan, mau kada maunya harus menggawi puasa karena kewajiban. Ya masih terjadi tuh kepada dirinya. Berarti jasiden wajib menuntut ilmu puasa. Nah, wajib menuntut ilmu puasa. Cuman kadarnya siapa? Nah, itu jasiden. Fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi, maka diwajibkanlah atasnya mengetahui apa-apa yang terjadi baginya di dalam sembahyangnya biqadri ma yuaddi bihi fardhos shalah, dengan sekedar, ini yang wajibnya lah, yang wajibnya, dengan sekedar apa-apa yang menunaikan ia dengannya akan kewajiban sembahyangnya. Jadi jangan bahasa kita wajib inya menuntut ilmu sembahyang sekedar kayak apa supaya sembahyang sah, supaya tunai sembahyangnya. Nah maka ilmu sembahyang ini kan banyak kaitannya lah. Dari syarat sembahyang harus terpenuhi. Karena ini hukum ini ada sah, ada tidak sah. Namanya batol. Sah, tidak sah atau batal. Sah tidak batal itu tergantung paling tidak dua. Yang pertama, kalau dikatakan ibadah itu sah, terpenuhi syaratnya. Syarat sah sembahyang. Ini harus terpenuhi semuanya tak? Amun sudah syaratnya kada terpenuhi, kada mau sah ada sembahyang. Nah, jadi terpenuhi syarat. Yang kedua, terpenuhi atau benarnya dalam mengerjakan rukunnya. Nah, jadi bila nyanya tuh terpenuhi sempurna syarat dan rukunnya, sah dah berarti sembahyangnya. Nah, jadi sini sekedar ini mengetahui itu nasiden supaya sah sembahyangnya. Wajib tuh dituntut. Ada boleh kada? Mungkin ada dituntut kada tahu kan? Apa syarat sembahyang? Iya, kayaknya kita tidak tahu nih. Syarat sah sembahyang apa aja. Bisa bingung kita jawabnya kalau mau urut akan apa yang pertama ini. Nah, belum lagi rukun kan? Rukun. Jadi kan kalau syarat ini kan sesuatu pekerjaan yang mesti dikerjakan sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Mulai sebelum sampai tuntung. Makanya diantaranya syarat sah sembahyang itu kan mesti suci dari hadas kecil, hadas besar. Berarti harus mensucikan badannya dulu dari hadas. Nah belajar ulang tuh mensucikan dari hadas kecil kayak apa? Oh dengan berwudu, berarti wajibnya belajar berwudu. Ilmu tentang wudu kayak apa supaya sah wudu? Wajib. Syarat lawan rukun wudu apa? Nah, kemudian menghilangkan hadas besar. Dengan apa? Mandi wajib, berarti wajibnya belajar mandi wajib. Nah, supaya sah mandi wajibnya. Karena ini berkaitan sahnya sembahyang. Nah, wajib juga menuntutnya tak? Supaya kawa sah sembahyangnya dan syarat-syarat yang lainnya. Nah makanya dalam fikih kan bagus. Jadi dari toharoh dulu, karena toharoh ini ya kan, dalam bahasa itu kuncinya sah sembahyang itu toharoh. Kejuran kuncinya lah, makanya aja miftahus sholah at-tuhur ya Nabi. Kuncinya sembahyang bersuci. Artinya bila kita bersucinya salah, dah luput juga sembahyangnya. Nah, maka masalah bersuci banyak. Ada izalatun najasah, menghilangkan najis yang ada di badan kita kah, di pakaian dan pacang kita sembahyang, kayak apa menghilangkan najisnya? Ada lagi karena menghilangkan hadas kecil, hadas besar, istinja, kayak apa itu berhubungan kita? Nah, itu wajib dituntut. Arti wajib dituntut, mesti dituntutnya. Bila kada dituntutnya, kada dikajinya ilmu itu, makanya mendapatkan dosa. Karena yang naran wajib itu bila digawi dapat pahala, bila ditinggalkan dapat dosa.
Nah ini contohnya sini seperti sembahyang. Ini mau ada mau nih mesti terjadi kepada kita karena kewajiban kita. Berarti wajibnya menuntutnya supaya sah. Nah paling tidak menuntut ilmunya sekedar inya kawa menunaikan kewajiban sembahyang tersebut supaya sah. Nah cuman kalau kita jangan sebatas itu, tuntutlah juga kayak apa kesempurnaannya, yaitu dengan sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau terpenuhi syarat dan rukun, kemudian tidak menggawi yang membatalkan, berarti sah sudah sembahyang. Nah, minyak ada menuntut, ada tahu, dan kemungkinan besar sembahyangnya atau ibadah yang lainnya itu tidak sah. Karena wajib bang, ya kan? Beribadah itu didasari ilmu. Menjadi Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, wa kullu man bi ghairi ilmin, tapi kada didasari ilmu. Ya sembahyangnya tapi kada mau belajar ilmu sembahyang. Ya kan? Maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya mardudah, ditolak, la tuqbalu, kada diterima. Kenapa? Karena kemungkinan besar salah gawiannya. Nah, salah sekalipun nang kayak orang juga. Nah, kayak orang juga benarnya jangan sembahyang berdiri, rukuk, tapi kalau mesti akan nyebeniat sembahyang. Nah, ada tahu. Fatihahnya ada tahu. Batu makninahnya ada tahu. Ya kan? Nah, itu yang bisa menyebabkan tidak sah. Jadi, tapi sebagian ulama mengatakan syarat sah sembahyang tahu ilmunya. Nah, berarti bukan tahu bang. Ada sah. Ada sebagian ulama nangka itu mensyaratkan. Nah, jadi kita mudah-mudahan terbuka hati kita belajarlah. Ada apa-apanya juga, ada salahnya juga gitu. Mau ulang-ulang pelajaran nih. Ya Allah, munnya kita kada tahu jadi tahu, amun sudah tahu, alhamdulillah bertambah tahu. Namun yang biasa sudah kita gawi tak salah, kita bujuri. Jangan dikarasi. Karena ulun kan yang membacakan kitab, ujar ulama. Karena ada juga pas pindah kada sama apa yang disampaikan nih. Ampih pengaji. Salah tuh ya. Karena aku mulai baharian, ujar guruku. Mungkin kalau pindah salah. Ya kalau bahari-bahari itu mendengarinya. Ini ada mau lagi belain lawan aku tuh sudah ajar. Nah, nyala maka kalau orang begitu pula kitab Mu'tabar ya, yang dipakai oleh para ulama-ulama. Nah, jadi tuntut aja. Maka karena jar Nabi di akhir zaman ini kita takutkannya jar Nabi 50 orang sembahyangan udah ada yang sahnya jar Nabi. Si kumpul udah ada yang sahnya sembahyang. Berarti orang ber-50, berarti imamnya termasuk ada sah. Kenapa? Ujar ulama, karena sedikitnya pengetahuan ilmu sembahyangnya dan sedikitnya kesenangannya dalam menuntut ilmu sembahyangnya. Jadi kalau hanya bahasa kita, mun sembahyangannya mau aja, tapi mun mengajinya bisa kada mau. Eta, kena akhir zaman lah. Mun sembayangannya banyak aja, tapi mun menuntut ilmu sembayangnya bisa kada mau, ya kah? Nah ini yang kita khawatirkan, mudahan sembayang kita benarlah, mudahan diterima, mudahan kita ikhlas, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan baca kitab fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian kitabnya yang warna putih halaman 53. Yang warna kuning halaman 35. Yang putih halaman 53, yang kuning 35. Nah, ada judulnya itu kenapa lihat aja. Sunanul Gusli ya. Ya kan? Yang berkurung.
Sunanul Ghusli. Nah, pembahasan selanjutnya Sunanul Ghusli, tentang sunnah-sunnah dalam mandi. Nah, ini baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Nah, ketika kita mengerjakan mandi ibadah ini, mandi wajib atau mandi sunnah ini, ada di dalamnya tuh perkara-perkara yang disunnahkan. Kalau rukunnya kan, nah ini yang wajib kita tuntut, kalau sekedar supaya sah aja mandi wajibnya, itu rukun lawan syarat. Ya kan? Nah, rukunnya semalam kan 3 di sini, tapi kebanyakan kita kan 2. Ya kan? Pertama berniat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuhnya. Nah, kalau dalam kitab ini kan 3 nih. Yang ketiga di sini menghilangkan najis, amun ada di badannya. Nah, itu rukun. Nah, itu rukun itu supaya tunai dia mandi wajibnya. Banyak. Lalu untuk kesempurnaan mandinya ada beberapa yang disunnahkan. Nah, apa aja yang disunnahkan dalam mandi? Nah, lalu disebutkan sidin. Wa ma siwa dzalika sunanun lil ghusli. Biar sidin. Dan apa-apa yang selain demikian itu, nah apa-apanya tuh maksudnya, dan gawian-gawian yang selain yang sudah disebutkan itu ya yang rukun. Nah, di sini gawian-gawian yang selain daripada rukun nih, yang sudah disebutkan kan rukun dibahas ini semalam. Nah, itu jasidin karena bila ada lagi disuruh menggawi, itu sunanun lil ghusli. Itu termasuk sunnah-sunnah dalam mandi berarti jasidin. Jadilah jasidin, apa-apa yang selain yang demikian yang sudah disebutkan tadi, yaitu yang daripada rukun-rukun mandi, yang lain dari itu jasidin berarti sunnah mandi itu jasidin. Ini sunnah mandi inilah jasidin, lain rukun lagi, karena rukunnya sudah. Nah, apa aja jasidin rukun mandinya, sunnah mandinya? Nah, minnya namanya litaba'id, ya lah, atau bisa juga lil bayan, menjelaskan apa-apa yang selain daripada yang rukun, yang hukumnya sunnah. Nah, menjelaskan sidin min yaitu berupa tasmiyatin di sini. Yaitu pertama diantaranya membaca basmalah awalahu di permulaan mandi. Nah, jadi sebelum mandinya kita memulai berniat, mengubui berniat, sebelumnya itu kita sunnah membaca basmalah. Sunnah. Nah, kita baca di dalam. Wa aqalluha bismillah. Sepaling minimal membaca basmalah itu bismillah. Seperti itu. Wa akmaluha kamaluha. Paling sempurnanya yang sempurnanya. Jadi paling sempurnanya basmalah ya yang sempurnanya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sempurna. Paling sempurnanya insiden. Nah, cuman yang perlu kita ketahui, nah, wa yaqsidul junubu biha al-dzikra au yuqliqu, dan mengkosotlah oleh orang yang junub dengan membaca basmalah tersebut akan zikir atau jasidin yukliku kadada mengkosot napa-napa jasidin. Itu jadi ketika kita membaca bismillah, niat akan itu zikir, kosotnya zikir. Jadi kita pas bismillahirrahmanirrahim niat niatnya bisa jalan langsung saja kok mengerja sunnah mandi ya kita. Kalau itu sunnah mandi berarti bacaan zikir itu, ya kan? Kosotakan zikir sini ketika baca basmalah. Atau kadang mengkosot napa-napa, niatakan aja ini sunnah mandi. Jadi ketika mengucapkan bismillah itu kosot kita membaca zikir. Artinya apa? Jangan kena kosotnya membaca Al-Quran. Kenapa? Wong belum mandi itu masih berhadas
Bolehlah orang badas besar membaca Al-Quran. Kan bismillah itu termasuk ayat Al-Quran kalau di surah Al-Fatihah ayat pertama. Ada lagi di surah apa tuh yang Bismillahirrahmanirrahim. Ada kala surah apa tuh? Nah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir, ada dalam Al-Quran bismillah itu. Jadi sini jangan sampai kena qasatnya itu membaca Al-Quran. Tapi qasatnya zikirnya. Kenapa? Orang yang berhadas besar haram hukum membaca Al-Quran. Nah, jadi qasat akan dizikir ya kita. Bismillahnya itu zikir. Atau kadeda qasat napa-napa. Kadeda qasat. Nah, fa in qasadal qira'ata wahdaha au ma'al dzikri au qasada wahidan la bi'ainihi haruma. Jadi haram. Maka jika ia mengqasad akan membaca Al-Qur'an sendiriannya, membaca Al-Qur'an, kan bismillah kan ayat Qur'an. Jadi kayaknya pas membaca bismillah itu qasadnya membaca Al-Qur'an atau qasadnya membaca Al-Qur'an beserta zikir. Jadi jangan bacaan bismillah inilah maka Quran maka zikir. Nah, atau ia mengqasad salah satu dari keduanya. Inilah bismillah ini dalam hati nih. Ini bisa Al-Quran, bisa Quran, bisa zikir. Cuma kadang ditentukannya haruma zinin. Haram hukumnya. Nah, jadi perlu juga kalau kita tahu nih. Jadi bismillah ajar, sunnah ajar. Nah, gimana? Kan supaya jadi pahala. Nah, niatkan qasatkan zikir. Kalau ini malah mengqasatkan Quran karena jadi pahala malah haram. Karena belum tuntung mandi, belum lagi mandi. Kan di awal mandi. Berarti masih badas besar. Orang badas besar dia boleh baca Al-Quran bila qasatnya membaca Al-Quran. Nah, jadi perlu diperhatikan di sinilah. Ini sunnah, tapi qasatnya lah di sini. Qasatnya di zikir, berzikir, itu kan Bapak. Jadi pasnya hendak mandi, nah Bismillahirrahmanirrahim. Hati pian tuh mengqasatkan itu zikir dan berniatkan mengerja sunnah mandi. Makanya disambung sidina, wala budda an takuna makrunatan biniyatin, dan mestilah bahwa adalah ia basmalahnya itu makrunatan biniyah, disertai dengan niat. Niat apa? Niat mengerja sunnah mandi. Niat sunnah mandi itu membaca basmalahnya. Kenapa? Liyusaba 'alaiha, supaya diberi pahala atasnya. Nah, jadi berniat supaya dapat pahala sih. Min haitsul ghuslu, dari segi kesunahan mandi. Karena kita membaca basmalah ini banyak sunahannya. Hendak makan sunnah berbasmalah. Hendak menggawi yang baik-baik, sunnah berbasmalah. Hendak wudu, sunnah berbasmalah. Lalu jadi ketika kita mandi itu lalu sunnah baca basmalah. Itu baca basmalah napa toh? Orang basuh tangan kan kadang baca basmalah juga. Yang Allah. Nah, supaya ini masuk dalam lingkupan sunnah mandi, niatkan sih. Niatkan ini basmalah, gawian sunnah mandi, jadi dapat pahala. Nah, munyak ada diniatakan karena dapat pahala. Nah, nyak ada kau membedakan bismillah apa? Nah, bismillah apa? Hendak guring gitu, bismillah juga. Hendak makan bismillah, hendak berkendaraan bismillah, hendak berbaju karena bismillah juga. Nah, hendak macam-macam. Jadi supaya ini tertentu ini bismillah, bagian sunnah mandi, niatkan ini basmalah adalah sunnah mandi. Nah, jadi liyusaba 'alaiha min haitsul ghusl. Disinilah. Nah, jadi membaca basmalah ya, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu di awal mandi, artinya sebelum mandi yang berniat. Baca basmalah, qasad akan mengerja sunnah mandi dan itu zikir. Nah, itu sunnah. Nah, jadi sunnah. Nah, kayak ini kita yang Allah alhamdulillah awal tak amalkan, bilanya kita tuh ingat ini sunnah, ingat juga kita lawan Rasulullah. Maka bila kita ingat terus lawan Rasulullah, terbayang-bayang terus. Ya kalau lawan sidin, nah ini hanya bukti cinta. Ingat Rasul. Maka apa? Dengan mengerjakan sunnah Nabi. Kayak apa? Supaya tahu, belajar. Ya kalau belajar, nak awal. Ya kan? Nah.
Nah, kemudian lagi wa ghusli kaffaihi salasan. Nah, sunnah mandi yang selanjutnya dan membasuh dua tapak tangannya 3 kali. Jadi banyak babasmalah, basuh tangan dulu, nang kayak membasuh telapak tangan hendak wudu. Ya kah? Nah, ini boleh juga gabung sambil baca bismillah, sambil berniat mengerjakan sunnah-sunnah mandi, kemudian tapak tangannya dibasuh 3 kali. Ya kah? 3 kali. Nah, bilanya pian beselang, nyamanlah langsung kawa keduanya ya lah. Atau bekeran nih, sementara belum berkuboy, bekeran dulu misalnya. Ini nyaman beselang atau besower mandi nih ya lah. Namun becibuk boleh juga, tapi hati-hati dulu banyunya. Lah jangan sampai banyak banan yang meloncatan ke banyu gitu tuh. Amunnya kolamnya lebih 20 lah, bak mandinya aman sudah itu. Biar ya lah pelancing. Amunnya banyunya yang baskom yang rendah aja. Nah, hati-hati sedikit jangan banyak banget perancingan yang bekas mandi wajibnya. Kalau merubah menjadikan mustakmal kalanya banyak. Nah, jadi basuh tapak tangan bila begayung, nah berarti tunggal butingan kanan dulu. Hanya kiri tiga padahal yang sunnahnya tuh langsung keduanya, Bang. Nah, kayak papian supaya langsung keduanya. Nah, saya pakai gayung juga, ambil nah langsung keduanya sekali. Lagi ambil, nah 2, ambil 3. Nah, jadi 3 kali membasuh telapak tangan. Itu sunnah dalam mandi juga, sama kayak dalam wudhu lah. Nah. Kemudian wa maudotin, dan sunnah berikutnya memasukkan air ke mulut. Berkumur-kumur aja kita. Sunnah mandi aja tuh. Nah, sunnah makanya jangan kalau hendak langsung liput niat mengerja sunnah mandi, kayak ini niatnya bahatan membaca bismillah tuh, nah hati kita berniat sahajaku mengerjakan sunnah mandi. Nah, sunnah mandi gitu. Berarti dapat harus pahala kita nih. Yalah, bakumur-kumur kan sunnah mandi. Nah, dapat pulang pahala. Bakumur-kumurnya 3 kali sunnahnya. Sekali dapat pahala, 2 ya juga, 3 sempurna. Nah, bakumur umur sama kayak wudhu. Kemudian wastin syakin, memasukkan air ke hidung. Sunnah mandi. Kayak wudhu nih, masukkan 2 air ke hidung 3 kali. Nah, kalau sempurnanya 3 kali. Nah, itu sunnah. Wahakadha ila tamamil wudu'i, dan seperti inilah sampai sempurna gawian wudu. Nah, lalu di sini dikomentari sidin wa fi nuskhatin sidin wa wudu'in. Jadi setelah kita berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, sunnah selanjutnya itu berwudu. Jadi ini kan gini, kita menggawi mandi kalau pertama baca basmalah, bisa sambil basuh tapak tangan, niat akan langsung sahajaku mengerjakan sunnah mandi. Kosotnya dalam membaca basmalahnya adalah zikir, bukan membaca Al-Quran. Kemudian tuntung berkumur-kumur 3 kali, kemudian masukkan air ke hidung 3 kali, atau tadi berkumur-kumur masukkan air ke hidung 3 kali. Imbah itu sunnahnya berwudu. Sunnahnya wudu. Nah, dalam wudu ini sempurna wudunya sunnah. Jadi kalau kita hendak wudunya sempurna pulang, ini lain lagi nih. Jadi sunat kita berwudunya dengan sempurna, itu sunnah lagi. Artinya apa? Kesempurnaan wudu itu kan sunnahnya apa? Bismillah kalau pulang. Nah, di bismillah mengerja sunnah wudu pulang. Bismillah. Ada membasuh tapak tangan, hatan berbismillah kan basuh tapak tangan, langsung berniat mengajar sunnah wudu. Yang mana sunnah wudunya sunnah dalam mandi, ya kan? Nah, sunnah, ya kan? Sunnah. Imbah itu kan, imbahnya membasuh tapak tangan, berkumur-kumur pulangnya. Kumur-kumur di sini kumur-kumur sunnah wudu pulang. Lain yang pertama tadi. Berarti masukkan air ke hidung pulang hanya wudu sempurna. Wudu sempurna tuntung. Nah, hanya melanjutkan mandi. Jadi sidin awalan sebelumnya mandi itulah sunnahnya yang disebutkan dalam kitab ini babasmalah.
Habis itu membasuh telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, berwudu. Berwudunya ini pulang karena yang paling bagusnya sempurna wudu, yaitu dilengkapi dengan membaca basmalah sunnah wudu, basuh telapak tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung pulang. Tapi yang itu sunnah wudunya. Yang berkumur-kumurnya kumur-kumur sunnah wudu. Ya kan? Yang tadi tuh kumur-kumur sunnah mandi. Karena kan disunahkan wudu. Wudu itu kan ada pulang kalau kesunahannya. Nah, paling bagus pian mengerjakan wudu, paling sempurna pian dapat pahalanya. Nah, karena kalau dalam mandinya tidak ada mengerjakan yang membatalkan wudu, kau langsung sembahyang. Lagi sudah wudunya kan? Gitu. Seandainya ada wuduan kan, mandi wajib ejanya. Tapi kada ada menggawi membatalkan wudu, kau langsung dibawa sembahyang. Karena dari ulama, bilanya mandi wajib menggugurkan hadas besar, berarti hadas kecilnya pun gugur juga. Artinya suci juga. Tapi selama kada ada menggawi apa? Yang membatalkan wudu. Tapi jar ulama sunnah juga pulang tetap wudunya. Nah, sunnah pulang tetap wudu. Seandainya kada ada juga membatalkan dia. Tapi sunat juga tenang karena ada khilafnya. Ada yang mengatakan tetap wajib wudu pulang. Ada yang mengatakan kada masuk jar hadas kecil. Ya hadas besar, hadas kecil. Ada nangka itu ulama. Nah, jadi berwudu pulang sini. Nah, kemudian wa ghairi dzalik sini. Dan selain yang demikian itu banyak lagi sunnah mandi. Nah, lalu syarahnya menyebutkan kadal kibadanihi, seperti menggosok badannya. Nah, itu sunnah dalam mandi. Jadi hatan pian bekuboy, pian gosok akan. Pas pian kuboy itu nah pian gosok ini. Lah tangan pian lalu akan di badannya. Itu dapat pahala pian. Sunnah. Dalam mazhab Imam Maliki kan wajib tuh. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i sunnah. Nah, padahal pian kayak itu kalau rating kalau bila mandi adalah bekuboy gitu aja. Pasti gosok. Kalau kita kada tahu itu sunnah, kada dapat pahala. Karena kada sadar kita bahwasanya yang kita gawi ini gawian yang disuruh Rasul. Artinya mengikuti Rasulullah, ada sadar itu sunnah. Tapi kalau hanya sudah tahu menggosok ini sunnah, dapat pahala aja pian. Nah, ini kan pentingnya kita belajar. Kadang kita ini banyak jatah gawian-gawian yang sunnah, tapi karena kita kada sadar itu gawian sunnah, kada jadi pahala. Nah, karena kita harus tahu itu gawian sunnah. Ini berbeda lawan dosa jar guru kami. Kalau dosa ada namanya dosa kada disengaja. Makanya adalah ya Allah ampuni dosa-dosa ulun baik yang disengaja maupun kada disengaja. Kada disengaja itu kan kada sadar. Berarti dihitung dosa. Ya, ulun kada tahu itu pada itu dosa jar. Ada orang, ulun kada tahu jar, berjudi itu haram. Kira-kira ini dapat dosa kah kada kah? Ini orang nih kada tahu bahwasanya berjudi itu haram. Gawianya dapat dosa kah kada? Dapat dosa. Tetap aja dapat dosa ya Allah. Tapi kalau hanya masalah pahala jar guru kami, kalau hanya kada sadar itu sunnah, kada dapat pahala. Karenanya dorongan itu imbias dalam hatinya menggawi itu karena nafsunya, bukan karena wahyu. Arti wahyu mengikuti Rasulullah. Karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya kan? Jadi kalanya kita sadar ini gawian Rasulullah atau ini sunnah Nabi kita, berarti kita mengumpati sunnah sama dengannya mengumpati wahyu, bukan mengikuti nafsu diri. Nah, tuh. Jadi kita gosok ini hatan menguboy gosok, menggosok juga dah, atau nyahatan menguboy atau sudah menguboy, tapi adanya menggosoknya, nah itu dapat pahala karena sunnah mandi. Kemudian wataslisin, nah maniga kali ibasuhan sunnah. Jadi 3 kali itu sunnah. Nah, jadi 3 kalinya ini macam-macam kanunya kenalah teknisinya. Ada yang sekali basuhan tuhnya 3 kali. Misalnya jangan basuh muha kepala nih 3 kali. Yang pertama kan niatnya sajaku mandi wajib misalnya kan. Nah, betul tuntung sekali dah liput diulangnya 2 kali lagi. Jadi 3 kali. Imbatu kena kanan pulang 3 kali. Kiri pulang bagian kiri nih, bagian kiri badan 3 kali. Nah itu dapat
Mandi kah? Atau ini mandi dulunya sekali, siput beratan sudah sah, diulangnya pulang sekali, diulangnya pulang sekali sampai 3 kali ulangi mandi pun dapat pahala mandi 3 kali. Ya kan? Pahala 3 kali. Dapat pahala 3 kali. Nah, jadi sunnah mandi 3 kali sama kayak kita wudu juga ya Allah. Cuman kalau wudu karena wajib tartib, berarti tunggal butingan. Jangan muha dulu 3 kali kada kopian wudu tuh sekali muha, sekali tangan betul ulangi pulang muha sekali, tong betul ulang pulang ada kawan itu. Karena dalam wudu wajib tartib. Kalau dalam mandi tasarafian, yang penting dalam basuhannya tuh 3 kali jadinya. Jangan mandi sekalian dulu, boleh sekali dah, ulangi pulang sekali lagi, betul sekali lagi 3, atau per badan, per anggota. Nah yang bagusnya nah kayak ini, kepala dulu 3 kali, kemudian bagian badan sebelah kanan, bukan tangan ya, bagian sebelah kanan 3 kali, kemudian bagian sebelah kiri 3 kali. Nah itu sunnah mandi 3 kali. Mandi 9 bang, tasrabian atau mandi 9? Ya kan? Nah jadi watas lisin mandi 3 kali, basuhan atau mandinya itu sunnah hukumnya. Kemudian wagosli roksihi awalan. Nah sunnah dalam mandi itu lagi membasuh kepalanya mula-mula. Jadi kalau bisa permulaan yang dibasuh artinya saat kita hendak meletakkan niat, itu bagian kepala kita basuh. Jadi kita pas kepala misalnya begayung kah, beselang kah, besawar kah, nah kita basuh, di situ kita berniat. Nah berarti kita awalan yang kita mandi adalah bagian kepala, itu sunnah. Walaupun kan boleh kalau dalam niat mandi wajib itu hendak paha kah dulu. Ya lah, kita basuh, sahaja aku mandi wajib jadi kalau taala soh dua niatnya. Berarti itu pian awal yang pengen basuh paha. Ya kan? Yang dimana pian hendak niat itu dianggap awalan basuhan. Nah, maka sunnah siden dari kepala niatkan. Mun mandi subuh aja langsung dari kepala aja, lucut aja. Nah, makanya bilanya hendak mandi itu adalah kena sunnahnya. Lah, diantaranya babarasih dulu. Itu sunnah. Jadi babarasih itu ya kayaknya ada cemar-cemar di badannya, rigat-rigat, apalagi misalnya bekas hubungan badan. Kalau kepalit-palit itu kemari, maka sunnah dulu dibarasihin itu. Ya kan? Bukan kalau nah kemaluan ini kan ada sunnahnya lagi, bilanya itu junub sebab keluar mani, sunnah itu dikamihakan dulu, dibasuh, itu sunnah tuh. Karena niatakan kan, nah jadi hatan membarasihi badannya, nah itu sunnah mandi ya kan. Nah sudah bisa juga kubui dulu awaknya, nah ya kan dari batis dulu misalnya subuh tuh kada tahan langsung dari kepala kan. Jadi kita kada mandi lagi, belum memulai mandi wajibnya belum, hanya menggawi sunnah membarasihi badan. Nah, habis itu basuh tangan, habis itu kepala, tahi-tahi mata dibuangi dulu kan kalau bekas guring, ya kan? Nah, habis itu apa? Sudah bersih? Ada kira-kira kalau membasuhnya dari kepala ya lah, sudah kena banyu. Nah, hanya kita memulai mandi dari kepala. Amunnya langsung bangun guring, langsung hendak berniat mandi wajib, langsung kepala. Kalau pindah benar aja, panas kepala aja. Nah, jadi mun hendak ada kayak itu, ada mahir, bisa kita basahi dulu, kita bersihi. Bolehlah bersabun dulu, boleh aja, belum berniat juga. Bersabun saya, tapi karena bersih, sabunnya dulu. Sabunnya tuh nah dibersihi, sudah habis, bersih ada bakas sabun, hanya kita mau mulai mandi. Itu sunnah ya tak? Nah, membersihi dari cemar-cemar yang ada di badan. Apalagi najis. Nah, kalau najis ada itu mesti dibersihi, ya kan? Nah, jadi wagos di roksihi awalan. Kemudian begini, summa syiqihil aimani. Nah, kemudian sunnahnya membasuh bagian badan kanannya, bagian kanan badannya. Jadi kanan banyak kepala, ini sunnah 3 kali kalau, kemudian bagian kanan 3 kali. Ini kanan ini muka belakangnya langsung sampai ke batis. Ya kan? Nah 3 kali sunnah, ya kan? 3 bagian kanan. Kemudian hanya sini summal aisari. Kemudian bagian kiri badan. Hanya kiri. Jadi tekanan dulu kan? Hanya kiri 3 kali pulang. Nah, jadi seperti itulah sunnah-sunnah mandi yang disebutkan beliau.
Ya. Nah kalau kita susun sedikit lah sunnah mandi nih. Nah kalau yang diantaranya kalau kawa mandinya itu menghadap kiblat, punya kawa itu sunnah. Karena kan kiblatnya arah paling baik kayak wudu juga kan sunnah menghadap kiblat. Nanti kalanya kawa sesuaikan aja lawan tempat mandinya. Kemudian sunnahnya kalanya mandi itu berdiri bang. Nah berdiri cuman kan ada juga duduk nala supaya memasukkan di bagian kemaluan tuh nah yang dubur belakang supaya kan kena. Nah kemudian kalau orang itu junubnya bekas keluar mani, sunnah sebelum mandi bakamih, dikamihakan, dikami, jangan langsung mandi ya, banyak keluar langsung mandi, karena jar kita membersihi kah, membersihi, nah bekasnya tuh, nah jadi kamihakan dulu sunnah, nah kemudian hanya membersihi badan dari cemar-cemar, ya misal ada rigat, apalagi ada najis itu dibersihi. Sudah bersih, hanya kita memulai mandi. Nah sebelum mulai mandi, sunnah babasmalah tadi. Hatan baca basmalah, bisa langsung membasuh telapak tangannya 3 kali sambil berniat mengerjakan sunnah-sunnah niatkan aja lagi mengerjakan sunnah mandi, japian. Yalah, mengerjakan sunnah mandi. Nah, mbak itu berkumur-kumur 3 kali, masukkan air ke hidung 3 kali, itu sunnah mandi. Kemudian baudo, amunnya kawa memungkinkan baudo. Nah, dalam baudo paling sempurna wudu bagian abdal itu dengan mengerjakan sunnah-sunnah wudu lagi. Berarti basmalah pulangnya, basmalah sunnah wudu. Masuk tapak tangan, masuk kumur-kumur, masuk ke hidung, hanya wudu sempur. Nah, tuntung wudu sempurna hanya memulai mandi. Nah, maka sunnah membasuhnya dari kepala. Ya kan? Tapi dalam kitab yang lain ada juga melajari ini kemaluan dulu dibasuh. Kemaluan sambil diniatkan. Sahajaku jangan mengangkatkan hadas besar yang di kemaluan depan dan belakang. Itu dulu. Jadi karena pas proses mandi wajib yang selanjutnya ada lagi yang mencapai ini tuh. Sehingga ada batal wudunya. Gimana tuntung mandi kawal langsung bayang. Nah kayak itu tuh. Tapi punya kada bisa aja urusan itu bagian kepala. Dan tuntung wudu kepala basuh. Nah sambil mengubui baju sudah kena di badan, di kepala ini, di kulit apa? Maka berniat sahajaku sahajaku mandi wajib karena Allah Taala atau sahajaku mandi wajib untuk mengangkatkan hadas besar, hadas apa tuh? Haid jaka binian mengangkatkan hadas haid karena Allah Taala, wajib karena Allah Taala atau fardu karena sudah. Nah batu liput dah sekali, ulangi lagi sekali basuh sampai tiga kali. Tuntung 3 kali kepala ke bagian kanan. Nah, ini karena sahatan membasuh itu kan menggosok muka, ya kah? Menyelat-nyelati rambut bila sudah sampai aja itu sunnah tuh. Bila belum sampai, kalau binan kan bisa kada sampai, berarti wajibnya diselat-selati gitu. Ya kita kan sampai aja rambut handap. Jadi selat-selati itu nah menyelat-nyelati jari sunnah. Sambil digosok sunnah. Kemudian bagian kanan 3 kali. Ya kan? Sambil biar gosok, ini perhatikan jangan ada yang kada masuk, kada sampai. Kemudian tuntung 3 kali bagian kiri 3 kali sudah. Hanya karena bagian kemaluan pian perhatikan lagi. Kalau pindah itu belum terbasuh. Nah kemaluan, kemaluan depan, kemaluan belakang sudah selesai. Selesai mandinya. Itu kalau hanya tadi kemaluannya diandak di belakang. Kalau hanya di depan berarti tadi bisa berdahulu. Nah. Okay. Dalam niat mengakhiri mandi itu kada apa-apa kalau usah berniatan. Nggih, pokoknya bila sudah tuntung gawenya berarti selesai mandi wajibnya. Nggih. Nah, tapi kalau bisa harus berniat mengakhiri mandi wajib, Bang. Kenapa khawatirnya kalau belum selesai, kayak ini. Kalau kita mandi lalu ada niat kada jadi yang mandi wajib atau aulun akhiri jabati membatalkan niatnya, membatalkan niat mandi tuh. Ya kalau kita niat jangan dibatal-batalkan saat menggawi prosesnya itu. Jaka wudu jangan dibatal-batalkan niat wudu tuh saat wudunya. Ya kan? Sama mandi. Nah, kita kuatakan niatnya sampai selesai dah. Jadi bagusnya kada usah berniat mengakhiri mandi karena sudah selesai berarti tuntung nama. Itu mandi wajib lah. Nggih. 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 Oh ya, nah ya, sunnah juga lah
bilanya mandinya tuh dalam kamar, sunnahnya bertutup aurat. Sunnah bagusnya tuh bertutup aurat tuh nih kan dari mana pusat sampai lin sunnah hukumnya. Nah, kalau nya kada pakai itu bang kada apa-apa. Lah, telanjang bulat jar. Nah, selama yang kada dia melihatnya. Nah, kalanya hatan kita bertelanjang bulat, maka jangan berwudu. Nah, karena berwudu itu kalau hanya dalam keadaan bertelanjang bulat itu haram hukumnya. Tapi wudunya sah. Nah, kalau bertelanjang bulat tuh, jadi paling minimal dalam wudu itu supaya kada haram tuh bertutup kemaluan depan, kemaluan belakang. Baik cawat kah? Menyiapkan jangan kada bercawat lalu jangan berwudu. Udah boleh. Ini yang boleh bertelanjang bulat tuh dalam itu mandi. Mandi boleh karena memangnya harus membasahi seluruh tubuh. Ya kan, tapi buduk ada seluruh tubuh. Jadi jangan buduk kayak itu aja dah. Bilangnya bertelanjang bulat kursa budukin. Cuman hendak juga sebelum berlapas bajunya buduk. Sebelum berlapas selawar apa tuh buduk dulu. Nah itu sunnah juga. Sunnah juga. Bila sudah proses bertelanjang jangan hendak kursa buduk dulu. Jadi sebelum memacoli selawar nah buduk di situ. Entah Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oh inggih. Nah, itu batang kena wudu bahasa tadi. Ini terala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin bil alamin. Taqabbalallahu minkum.